Salam semuanya, selamat datang di channel Levotek. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara overclock PGA card murah 200 ribuan yang tidak menggunakan pin power. Dan sebagai bahan overclocknya, di sini saya akan menggunakan Nvidia GT 710 1GB DDR3 versi OEM. Dan cara untuk overclock PGA card yang tidak menggunakan pin power ini sedikit lebih mudah dibandingkan dengan cara overclock PGA card yang menggunakan pin power. Karena untuk mendapatkan hasil overclock terbaik dari PGA card yang menggunakan pin power adalah dengan mengatur tegangan listrik atau voltase dari PGA card-nya. Sedangkan untuk PGA card yang tidak menggunakan pin power, fokus kita hanya ke bagian core clock dan memory clock ini aja. Plus kita juga harus perhatikan suhu dan kestabilan tegangan listrik dari PGA card-nya. Jadi pastikan untuk menonton video ini sampai selesai karena pembahasan kita akan bertahap dari dasar hingga ke menengah. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Untuk melakukan overclock PGA card, kita akan membutuhkan 5 buah bahan yang diantaranya adalah aplikasi MSI Afterburner, kemudian aplikasi HW Monitor, Cinebench R15, Tech Power Up, dan yang terakhir adalah game. Untuk game ini bebas kalian maunya main game apa, tapi di sini saya akan cobanya game Genshin Impact aja. Ya, walaupun secara bawaan Nvidia GT 710 dan di bawahnya itu sangat tidak direkomendasikan untuk mainin game Genshin Impact, apalagi yang masih DDR3 gini, tapi nggak apa-apa, kita akan coba game Genshin Impact aja biar hasil overclocknya jadi terlihat jelas. Dan di sini saya anggap kalian semua udah install 5 buah bahan yang udah saya sebutkan tadi, jadi langsung aja kita overclock PGA card-nya. Pertama, silahkan dibuka dulu aplikasi MSI Afterburner-nya, dan tampilannya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, untuk PGA card yang non-pin power, bagian yang perlu diubahnya hanyalah di bagian ini aja, yaitu di bagian yang tulisannya clock ini. Tapi kalau suhu GPU-nya jadi meningkat setelah overclock, maka bagian yang fan ini juga bisa kita setting. Jadi bagian yang fan ini hanya opsional aja kalau suhunya tiba-tiba meningkat. Dan kalau nggak ada perubahan suhu yang signifikan, biarkan dia tetap di settingan auto aja. Oke, jadi cara untuk merubah nilai clock ini adalah dengan menggeser slidernya lebih ke kanan. Tapi kita nggak boleh sembarangan dalam menggesernya, karena kalau kita terlalu berlebihan, nanti PC-nya akan crash. Dan untuk pemula, nilai overclock yang paling direkomendasikannya adalah 8 dengan 12% dari spesifikasi dasar GPU-nya. Jadi sebelum kita overclock GPU-nya, kita perlu buka aplikasi Tech Power Up dan kalkulator untuk melakukan perhitungan. Jadi di aplikasi Tech Power Up, fokus kita adalah ke sini, ke tulisan GPU clock dan default clock ini. Di mana GPU clock itu berarti besarnya nilai clock dari GPU kita sekarang, dan jika kita melakukan overclock pada GPU-nya, maka nilai dari GPU clock ini juga akan berubah. Sedangkan untuk default clock-nya tidak akan pernah berubah karena default clock itu adalah spesifikasi bawaan dari GPU atau PGA card yang kita punya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke cara perhitungannya. Jadi kalau spesifikasi bawaan dari PGA card yang kita punya adalah 967 seperti ini, tinggal kita tambahin aja dengan 8%. Dan hasilnya akan ketemu dengan 77 sekian. Nah, 77 ini langsung aja kita pasang ke core clock yang ada di aplikasi MSI Afterburner. Dan begitu ini kita tekan checklist, maka dia akan langsung berpengaruh ke aplikasi Tech Power Up. Oke, di sini tulisan GPU clock-nya udah berubah, hanya aja plus 77 di Nvidia GT 710 ini performanya hampir nggak ada beda dengan sebelum kita overclock. Jadi settingan yang selalu saya pakai untuk GT 710 ini adalah settingan yang cukup ekstrim, yaitu plus 24%. Atau kalau kita jadikan sebagai angka, maka hasilnya adalah 233. Nah, jadi plus 24% ini udah jauh di atas batas rekomendasi. Perbedaannya itu udah 2-3 kali lipatnya. Tapi apakah dia aman? Jawabannya dia aman, tapi untuk PC saya. Kalau untuk PC kalian saya belum tahu. Jadi saat melakukan overclock itu, kalian harus melakukannya secara bertahap. Selalu tambahkan nilainya sebanyak 1% di setiap pengujian. Itulah sebabnya di awal tadi saya bilang untuk siapkan aplikasi Cinebench R15 juga yang berfungsi untuk mengecek apakah overclock yang kalian lakukan itu berhasil atau tidak. Jadi cara kerja overclock itu adalah dengan tes tambahkan terus nilainya sebanyak 1% hingga kalian temukan batas dari overclocknya. Dan batasan dari overclock itu bisa ditandain dengan ditemukannya performa terbaik atau PC kalian menjadi crash. Dan jangan khawatir jika PC kalian mengalami crash sebanyak 1-2 kali karena itu tidak akan langsung merusak hardware PC-nya.
Tapi bisa jadi beda cerita kalau crash itu memang disengaja dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi untuk amannya selalu ikutilah batas aman dari overclock yang berada di angka 8 sampai dengan 12% dari performa asli PGA card-nya. Atau lakukanlah overclock itu hanya sampai kalian temukan performa terbaiknya aja. Dan performa terbaik dari overclock itu ditandain dengan 4 hal yang diantaranya adalah FPS yang naik, kemudian performa dari PGA card-nya stabil, tidak ada stutter atau frame drop secara tiba-tiba, kemudian suhu dari PGA card-nya juga dalam kondisi aman, dan yang terakhir adalah tegangan listrik dari PGA card-nya dalam kondisi stabil. Dan di akhir video nanti, saya akan tunjukkan hasil sebelum dan sesudah saya overclock PGA card-nya. Dan FYI, settingan ini udah saya pakai selama lebih dari sebulan. Dan penggunaannya juga selalu untuk mainin game Genshin Impact yang termasuk game berat untuk Nvidia GT 710. Jadi saya udah paham betul apakah overclock ekstrim di GPU ini aman atau tidak untuk dilakukan. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi pengetesan gamenya, ada 3 hal penting yang mau saya sampaikan kepada kalian. Dan yang pertama adalah, memory clock ini bisa kita ubah, tapi nggak boleh terlalu ekstrim. Karena memory clock ini bekerja selayaknya RAM pada komputer bekerja. Dan untuk RAM DDR3 di GPU ini, tingkat overclock untuk memorinya masih sangat terbatas. Jadi kalau kita berlebihan dalam melakukan overclocknya, maka itu bisa menyebabkan kerusakan pada memori PGA card-nya. Dan salah satu penyakit yang bisa disebabkan oleh VRAM yang bermasalah adalah penyakit artefak. Jadi untuk settingan overclock memori ini, rekomendasi maksimum dari saya adalah 14% dari spesifikasi asli. Dan usahakanlah settingannya itu jangan pernah di atas itu. Takutnya itu bisa memperpendek umur dari PGA card-nya, dan settingan terbaik dari GPU yang saya punya ini malah berada di angka 12% dari spesifikasi asli. Jadi ketika kita naikin nilainya itu belum tentu akan berdampak lebih baik pada performanya, karena bisa aja malah berlaku sebaliknya. Kemudian hal penting kedua yang perlu diperhatikan dari overclock ini adalah masalah suhu, dan usahakanlah suhunya itu selalu berada di angka yang aman. Kalau untuk PGA card yang non-pin power gini, suhu maksimumnya berada di angka 75 derajat Celcius. Jadi kalau bisa di bawah itu maka hasilnya lebih baik. Kemudian hal penting ketiga yang perlu diperhatikan adalah tegangan listrik dari GPU-nya. Ini bisa kita lihat dari aplikasi HW Monitor yang satuannya adalah V ini. Jika angka di sini kelihatan stabil, besar kemungkinan overclock yang kalian lakukan itu adalah overclock yang aman. Tapi kalau angkanya kelihatan tidak stabil, sebaiknya jangan gegabah. Dan langsung aja kita lihat hasil benchmark dari PGA card GT 710 ini sebelum dan sesudah di overclock. Oke, pertama kita akan benchmark dengan menggunakan aplikasi benchmark sintetis Cinebench R15, di mana nanti kita akan mencari nilai OpenGL-nya. Dan di sini saya sudah siapkan 5 buah skenario untuk overclock. Untuk skenario atau settingan yang pertama adalah skenario sebelum di overclock, yang mana nilai clock-nya ini tidak saya ubah, baik itu nilai core clock ataupun memory clock-nya. Sedangkan untuk settingan yang kedua adalah settingan yang ditambah dengan 8% dari spesifikasi asli PGA card-nya. Lalu untuk settingan yang ketiga adalah settingan yang ditambah dengan 12% dari spesifikasi asli PGA card-nya. Kemudian untuk settingan yang keempat adalah settingan yang ditambah dengan 14% dari spesifikasi asli PGA card-nya. Dan untuk settingan yang kelima atau settingan yang terakhir adalah settingan custom yang selalu saya gunakan. Di mana untuk core clock-nya ini saya tambahkan dengan 24%. Kemudian untuk memory clock-nya saya tambah dengan 14%. Dan untuk hasil benchmark-nya adalah seperti ini. Oke. Jadi yang saya tandain dengan warna kuning itu artinya baik tapi kurang recommended. Sedangkan untuk yang warnanya merah itu artinya sangat tidak recommended. Kemudian untuk yang warnanya hijau itu artinya sangat recommended. Karena itu adalah performa terbaiknya. Dan untuk alasannya kenapa bisa dilihat dari nilai FPS yang ditampilkan. Oke, sekarang kita akan coba dengan mainin game Genshin Impact. Di sini kita akan pakai settingan non-overclock dulu. Jadi di sini core clock dan memory clock-nya saya bikin plus 0%. Dan FPS in-game-nya sudah bisa kalian lihat di pojok kiri atas. Untuk settingannya, di sini saya pakai settingan custom. Untuk display mode-nya atau resolusi monitornya di sini saya tetapkan menjadi 900p, menyesuaikan resolusi dari monitornya.
Kemudian untuk render resolutionnya saya tetapkan menjadi 0.8 dan anti-aliasingnya di sini saya aktifkan menjadi FSR2. Karena kalau settingan anti-aliasingnya saya matikan, maka kualitas grafisnya itu beneran sangat parah dan takutnya itu malah berdampak buruk pada mata kita. Jadi saya sarankan kepada kalian untuk menyalakan settingan anti-aliasing ini juga. Oke, sekarang kita akan pindah map. Saya akan coba pindah ke map Boss Cryoregispine. Oke, jadi FPS saat menghadapi bosnya seperti ini. Untuk FPS-nya itu kurang lebih adalah 20 FPS. Dan sekarang saya akan coba pindah tempat lagi ke map yang lebih berat. Kita akan coba ke area gurun pasir. Areanya random aja, mungkin ke sini aja. Dan jangan lupakan kalau settingan yang sedang saya gunakan saat ini adalah settingan non-overclock. Jadi untuk settingan non-overclocknya bisa dibilang sangat parah. Bahkan FPS yang ditampilkannya cuma 12 FPS dan 13 FPS aja. Ini sangat parah. Dan sekarang kita akan lanjut ke settingan yang overclock. Di sini saya akan menggunakan settingan overclock custom, yaitu plus 24% dan plus 14%. Langsung aja kita buka lagi gamenya. Dan ternyata untuk map gurun pasir ini, FPS-nya kelihatan meningkat saat kita menggunakan settingan yang overclock. Jadi di sini bisa dilihat kalau FPS-nya udah naik sekitar 2 sampai dengan 5 FPS. Dan sekarang kita akan coba pindah map lagi. Kita akan kembali ke Mondstadt dulu sambil nungguin bosnya itu respawn lagi. Oke, jadi untuk map Mondstadt ini juga kelihatan ada perbedaan FPS. Dimana untuk map Mondstadt ini FPS-nya kelihatan nambah sekitar 2 sampai dengan 4 FPS. Dan sekarang kita akan coba pindah ke map Cryoregispine lagi. Oke, ternyata di sini bosnya masih belum respawn. Jadi saya akan tunggu dengan pindah map lagi. Jadi di sini bisa dilihat adanya perbedaan FPS saat melawan bos Cryoregispine. Dan sebelum video ini saya akhiri, di sini saya mau membandingkan secara live performa dari Nvidia GT 710 ini sebelum dan sesudah di overclock. Untuk yang sebelum di overclock saya akan pasang di sebelah kiri, sedangkan untuk yang sesudah di overclock saya akan pasang di sebelah kanan. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Arif Abdurrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.